Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan saja kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu mendengarkan firman, belajar firman, itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu di hari ini, ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang pertama. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar kita, menasihati kita. Pada Tuhan aku berlindung. Itulah yang dikatakan oleh Raja Daud ketika ada musuh-musuhnya yang sedang mengintai-intai, yang berikhtiar, yang jahat kepadanya. Dia berkata, pada Tuhan aku berlindung. Seharusnya sebagai umat, sebagai orang percaya, kita juga berkata seperti Raja Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bukan sekedar basa-basi, bukan sekedar ucapan, bukan sekedar kata-kata yang hanya asal keluar dari mulut kita, tetapi juga itu menjadi suatu doa kita, menjadi suatu kerinduan kita, menjadi suatu komitmen kita. Pada Tuhan aku berlindung. Artinya tidak ada tempat untuk kita berlindung kecuali kepada Tuhan. Tidak ada tempat yang paling aman dalam kita berlindung kecuali kepada Tuhan saja. Tidak salah kalau pada Tuhan aku berlindung. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Yang bisa buat apa saja, lakukan apa saja dalam hidup kita sebagai manusia. Setidaknya ada 3 alasan yang mendasari kenapa Raja Daud berkata pada Tuhan aku berlindung. Dan ini juga 3 dasar yang melandasi kita untuk kita juga berkata pada Tuhan aku berlindung. Yang pertama dalam ayat 2, sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Di sini kita melihat bahwa seringkali ada ancaman, seringkali ada bahaya dari orang-orang jahat, dari orang-orang fasik yang seringkali mengintai orang-orang yang tulus hati. Makanya Raja Daud berkata, pada Tuhan aku berlindung. Karena Raja Daud menyadari bahwa seringkali ada bahaya yang mengancam. Dan ini juga yang menjadi dasarnya, alasannya juga termasuk saudara dan saya. Untuk kita berkata pada Tuhan aku berlindung. Karena alasan yang pertama, karena seringkali ada bahaya yang mengancam kita. Tidak bisa dipungkiri di mana-mana kita pergi, kemanapun kita berada, ada orang-orang jahat, ada orang-orang fasik, ada orang-orang yang berikhtiar jahat kepada kita. Seringkali ada ancaman dalam bentuk bahaya, dalam bentuk bencana, apapun yang suatu waktu tak terduga-duga bisa saja menimpa kita. Karena itu kita harus berkata seperti pemazmur, pada Tuhan aku berlindung. Tidak kepada yang lain, tidak kepada orang lain, tidak kepada tempat yang lain. Karena seringkali ada bahaya yang mengancam kita. Yang kedua, alasan yang kedua yang mendasari pada Tuhan aku berlindung, pada Tuhan kita berlindung. Ayat 4, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan taktanya di sorga, matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan taktanya di sorga. Apa yang dia buat? Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Matanya mengamat-amati. Kalau kita mengamat-amati berarti memperhatikan.
Kalau mengamat-amati, sesungguhnya juga di situ ada terkandung perhatian, ada juga terkandung di situ kepedulian. Dari sini kita melihat kenapa pada Tuhan aku berlindung. Kenapa pada Tuhan kita berlindung? Karena hanya Tuhan yang peduli dengan kita. Tidak ada yang paling peduli dengan hidup kita kecuali Tuhan, karena Dialah Sang Pencipta kita. Apalagi ketika kita ada dalam konteks kekinian, Kristus sudah mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita. Dia mendapatkan kita dengan harga yang sangat mahal di Bukit Golgota. Karena itu Dia sangat perhatian dengan kita. Makanya firman-Nya berkata, Tuhan taktanya di sorga, matanya mengamat-amati. Artinya Dia memperhatikan, Dia peduli dengan kita. Karena itu jangan cari perlindungan kepada siapa-siapapun. Jangan berusaha mencari tempat perlindungan yang aman dan nyaman, senyaman-nyaman apapun. Tapi sebaliknya pada Tuhan saja aku berlindung. Pada Tuhan kita berlindung. Karena hanya Tuhan yang sangat peduli dengan kita. Alasan ketiga, kenapa pada Tuhan kita berlindung? Ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil. Dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Sebab Tuhan adalah adil. Ini alasan ketiga kenapa pada Tuhan aku berlindung. Kenapa pada Tuhan kita berlindung? Karena hanya Tuhan yang adil. Artinya kalau Dia adil, kalau kita selalu berbuat hal yang baik, hal yang berbuat benar di hadapan Tuhan, pasti jugalah Dia akan melindungi kita. Tetapi juga sebaliknya ketika kita berbuat kejahatan, kita berbuat seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang fasik, pasti Dia akan bersikap adil, memberikan ganjaran, memberikan hukuman kepada saudara dan saya. Makanya kalimat selanjutnya berkata, orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Orang yang tidak berbuat kejahatan, orang yang tidak berbuat fasik, pasti akan memandang kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi keadilan. Jadi dasar alasan ketiga, kenapa pada Tuhan kita berlindung, pada Tuhan aku berlindung, karena hanya Tuhan yang adil. Kita tidak bisa mencari tempat keadilan di mana-mana, bahkan dalam dunia pengadilan sekalipun. Tetapi hanya kepada Tuhan saja yang adil, karena itu hanya kepada Tuhanlah kita berlindung. Karena ketika saudara dan saya bersikap yang baik, bersikap yang benar, pasti keadilan Tuhan dinyatakan. Dia akan menolong kita, Dia akan melindungi kita. Tapi sebaliknya juga ketika kita bersikap sebagai orang fasik, berbuat hal-hal kejahatan, maka keadilan Tuhan juga pasti dinyatakan. Ada konsekuensinya, ada penghukumannya bagi saudara dan saya. Jadi menyadari bahwa Tuhan itu adil, itu yang harusnya mendorong kita untuk kita berkata seperti sang pemazmur, pada Tuhan aku berlindung. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengajar kami, menasihati kami. Pada Tuhan kami berlindung. Tidak ada yang lain, tidak ada tempat lain kami berlindung kecuali hanya kepada Tuhan saja. Karena seringkali ada bahaya yang mengancam hidup kami. Karena hanya Tuhan yang peduli dengan kami. Karena hanya Tuhan yang bisa bersikap adil. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami, tolong kami, mampukan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan diberikan, dicurahkan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.